Hai Sobat Kepo, balik lagi di channel YouTube aku. Jadi aku minta maaf banget sebelumnya karena udah beberapa minggu ini aku nggak upload video tentang Jerman, tentang apapun. Karena emang lagi minggu-minggu awal masuk Anerkendung di rumah sakit. Dan kebetulan juga aku rumahnya agak jauh dari rumah sakit, jadi harus butuh adjustment sama jam tidur. Terus habis itu harus banyak belajar juga, dan ya pokoknya nggak ada waktu deh kayak gitu buat bikin video, bikin konten. Aku pengen lanjutin masih tentang seputar proses Anerkendung. Nah, kayak aku bilang di awal di video aku yang sebelumnya, itu kan aku bilang aku mau bagi proses Anerkendung ini jadi dua. Jadi yang pertama itu yang berhubungan sama pemerintah Jerman, terus yang kedua itu yang berhubungan sama rumah sakit. Nah, jadi karena yang pemerintah Jerman aku udah bahas di video aku yang sebelumnya, sekarang aku mau share tentang rumah sakit yang berhubungan sama rumah sakitnya. Gimana caranya aku bisa dapat rumah sakit, tempat aku bisa praktek, syaratnya apa aja, gimana caranya sampai interview, prosesnya gimana, terus habis itu setelah interview berkas-berkas apa aja yang harus dilengkapin, terus gajinya berapa. Ya, seputar itu aku bakalan sharing sama kalian. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama, syaratnya untuk bisa dapat rumah sakit. Sebenarnya ini sama aja kayak kalian ngelamar kerja gitu kan. Kita kirim sebanyak mungkin lamaran di rumah sakit yang paling deket sama kita. Jadi kita nggak makan waktu karena emang pakai kendaraan umum lumayan makan waktu juga. Nah, jadi pengalaman aku kemarin ngelamar atau nyari rumah sakit buat praktek, aku itu ngelamar di sekitar 5 atau 6 rumah sakit kayak gitu. Kita harus tahu bahwa nggak semua rumah sakit itu bisa dipakai buat praktek. Jadi hanya rumah sakit yang mempunyai sekolah perawat yang bisa dipakai untuk praktek. Jadi kayak yang udah aku bilang di video aku sebelumnya, itu waktu kita dapat Verstellungsbescheid atau surat konfirmasi dari pemerintah Jerman kalau kita boleh Anerkendung di sini, di paling belakang itu bakalan ada daftar rumah sakit yang mempunyai sekolah perawat yang bisa kita daftar. Nah, pun begitu nggak semuanya juga available. Jadi kadang-kadang kita harus tanya dulu sama rumah sakitnya, sekarang lagi menerima Anerkendung atau enggak kayak gitu. Jadi lebih baik kalau kita email dulu, kita tanya dulu, sekalian kita bisa tanya juga persyaratannya apa aja, karena masing-masing rumah sakit kemungkinan bisa beda persyaratannya. Tapi kali ini aku bakal kasih tahu persyaratan yang pada umumnya diperlukan oleh rumah sakit. Yang pertama itu adalah Verstellungsbescheid yang kita dapat dari pemerintah Jerman. Terus habis itu ijazah kita, kemampuan bahasa Jerman kita, sertifikat apapun. Bagus kalau misalnya kalian udah punya yang official kayak yang dari TEL atau dari Gute. Tapi kalaupun enggak, misalnya kalian udah punya sertifikat itu dari tempat kursus kalian juga nggak apa-apa. Dan kemampuan bahasa yang minimal harus dimiliki itu B1 untuk memulai Anerkendung. Tapi kok ada juga yang bilang harus B2. Nah, sebenarnya B2 itu dibutuhkan waktu nanti kita syarat untuk mendapatkan sertifikat. Pada akhir Anerkendung kita bakal diuji supaya kita dapat sertifikat pengakuan dari pemerintah Jerman, dan salah satu berkas juga yang harus dilengkapi adalah kemampuan bahasa B2. Jadi bukan B2-nya untuk memulai Anerkendung, tapi syarat pada akhir waktu kita mau menyelesaikan Anerkendung ini kita harus punya B2. Jadi kalau misalnya kalian belum punya B2 nggak apa-apa, yang penting pas di akhir masa Anerkendung kita udah punya sertifikat B2 gitu. Terus habis itu sama biodata paling. Ya biodata sama surat lamaran itu mah udah standarnya lah ya, udah paket kayak gitu. Jadi dan semuanya harus dalam bahasa Jerman kayak gitu. Itu sih kayaknya syarat standarnya. Terus habis itu ngapain gitu. Nah, setelah itu kita nunggu sebentar, kayak sekitar 1-2 minggu, 3 minggu kayak gitu sampai kita ada panggilan atau enggak atau gimana gitu. Waktu itu aku kalau nggak salah setelah 3 minggu aku dapat panggilan interview dari rumah sakit Worms di sini. Jaraknya sekitar 1 jam dari sini naik kereta sama bis. Ya, jadi biasanya kalian bakal dipanggil setelah itu untuk interview kalau memang rumah sakitnya itu membutuhkan atau available atau tertarik sama
lamaran kita gitu. Jadi dari situ interview, terus habis itu kita tinggal datang untuk interview. Setelah interview, gimana proses interviewnya sebenarnya itu juga macam-macam, beda-beda, tapi jujur yang aku alamin kemarin interview aku di rumah sakit POM itu benar-benar nggak ribet, nggak banyak pertanyaan. Yang pasti mereka cuma mau melihat keseriusan kita mau beneran praktek di situ, mau belajar atau enggak segala macam, baru nanti kita ditawarin sama rumah sakitnya untuk probate site, kayak kapan kita mau uji coba untuk belajar di situ, maksudnya untuk praktek di situ sekitar 1-2 hari kayak gitu. Kalian ditaruh di bangsal, beneran di bangsal gitu, dan kalian orientasi segala macam, suka atau enggak tempatnya, gimana orang-orangnya, oke atau enggak, baru kalian setelah itu kalian putuskan apakah kalian mau untuk melakukan undercanning di situ atau enggak gitu. Nah setelah itu kalau misalnya memang oke, kalian suka sama rumah sakitnya, setelah itu barulah kita diminta untuk melengkapi berkas-berkas yang rumah sakit butuhkan. Berkasnya itu apa aja? Berkasnya itu kemarin sih yang paling krusial itu adalah status imunisasi. Jadi karena kita bakal bekerja di rumah sakit, emang status imunisasi itu penting banget. Nah, karena aku nggak punya, nah untungnya aku bisa tes darah lagi di sini untuk tes kekebalan aku masih ada atau enggak. Karena di situ ada beberapa daftar imunisasi yang sebenarnya harus kita punya kalau kita belajar, kalau kita kerja di rumah sakit. Tapi waktu itu yang wajib sebenarnya adalah campak. Jadi waktu itu aku hanya cek darah untuk campak apakah aku masih punya kekebalannya, dan hasilnya adalah aku masih punya, jadi aku bisa mulai kerja di situ sebenarnya. Nah, masalah yang kedua adalah setelah kita interview kita juga harus melampirkan yang namanya izin tinggal. Nah, izin tinggal ini juga harus disertai dengan izin kerja, karena kita bakalan dibayar selama kita undercanning, dan itu udah hitungannya udah kerja lah kayak gitu kan. Jadi ya kita harus melampirkan berkas-berkas itu, yang dimana prosesnya itu lumayan memakan waktu, jadi harus dipersiapkan juga. Nah terus habis itu asuransi kesehatan, karena dulu aku itu datang ke sini sebagai mahasiswa, sebagai pelajar sekolah bahasa, jadi aku juga asuransinya juga asuransi mahasiswa yang sebenarnya nggak bisa dipakai buat orang hidup di sini kayak gitu. Maksudnya bukan yang asuransi yang beneran gitu yang harus bayar 100 euro sebulan gitu, enggak, cuman dikit banget gitu, cuman buat not file, cuman buat emergency case aja. Jadi aku harus ganti, jadi aku harus apply di asuransi yang beneran gitu, yang bisa kita pakai kalau misalnya kita sewaktu-waktu sakit pilek, sakit batuk, dan gak harus bayar kayak gitu. Nah itu juga penting gitu. Nah, terus habis itu yang terakhir adalah Führungszeugnis. Sebenarnya banyak banget ya berkas-berkas yang harus dilengkapin, cuman itu bisa kita lengkapin seiring dengan berjalannya waktu. Maksudnya mereka udah siapin kayak berkas-berkasnya, kita tinggal tanda tangan, kita tinggal setuju, pokoknya itu termasuk dengan kontrak segala macam. Terus habis itu yang harus juga kita apply sendiri itu adalah Führungszeugnis. Jadi itu kayak surat berkelakuan baik dari kepolisian Jerman yang bisa kita apply di sini di kayak kantor pemerintahannya setempat di mana kita tinggal gitu. Kita bisa apply di situ gitu. Dan itu juga makan waktu. Jadi kalian bisa mulailah cicil-cicil apply hal-hal yang kayak gitu, jadi nggak makan waktu. Terus habis itu kita masuk ke gaji. Nah, gajinya berapa sih gitu? Penasaran kan? Jadi gajinya itu sebenarnya kita udah diatur kayak di kerangka kerja gitu, udah ada aturannya. Kalau misalnya kita undercanning, kita bakal dibayar setara sama gaji asisten perawat. Jadi di sini juga ada pekerjaan yang namanya asisten perawat. Nah, karena pekerjaan seorang praktikantin itu juga sama kayak asisten perawat, yang artinya kita bukan bekerja sebagai perawat sesungguhnya, tapi kita hanya kayak asisten perawat karena kita masih belajar segala macam. Jadi kita bakalan digaji kayak asisten perawat, dan gajinya itu sekitar 2.200-an euro. Itu kotor ya, itu kotor, dan mungkin bakalan dipotong pajak
terus asuransi segala macam, pokoknya potongan-potongan itu mungkin bersihnya bisa sekitar 1.500-an euro gitu. Tapi ya itu tergantung, kalau misalnya kita punya anak, misalnya kita single, misalnya kita nikah segala macam, itu tergantung. Jadi aku nggak bisa pastiin berapa uang atau gaji bersih yang bisa kita dapat gitu. Oke, jadi kayaknya itu aja yang aku bisa sharing tentang proses sampai mendapatkan rumah sakit tempat kita bisa anerkenum. Mungkin kalian punya pertanyaan atau punya ide apa sesuatu yang bisa aku share tentang Jerman, tentang anerkenum. Kalian bisa taruh di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe, share, misalnya kalian merasa video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!